Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yesien Indrawati Nduki, NPM 30169566096. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sastra tradisional Banjar. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu sastra tradisional Banjar. Sastra tradisional Banjar dan kontemporer. Sastra Banjar adalah salah satu ragam sastra daerah yang ada di Indonesia, baik yang sejarahnya telah berhenti hanya sampai pada periode klasik, periode sastra klasiknya saja, maupun yang dapat berkembang terus sehingga memasuki tradisi sastra modernnya. Dari sekian banyak sastra daerah itu sastra Banjar beruntung karena hingga kini masih tetap eksis dan bahkan mampu berkembang memasuki tradisi sastra modern. Menurut Rustam Effendi, sastra kontemporer adalah karya sastra yang sudah dikenal atau telah ada setelah sastra tradisional yang umumnya kurang dari 100 tahun hingga sastra yang muncul pada masa sekarang. Jadi, sastra kontemporer adalah bahasa atau kata-kata atau gaya bahasa yang ada pada waktu yang sama atau sekarang. Menurut definisi sastra Banjar, merujuk pada 3 ciri, yakni bercerita tentang kehidupan keseharian etnis Banjar di tanah Banjar. Yang kedua, dilisankan atau dituliskan dalam bahasa Banjar. Yang ketiga, sastrawan yang melisankan atau menulisnya bukan sastrawan anonim, tapi sastrawan yang diketahui asal-usulnya, yakni berasal dari kalangan etnis Banjar yang lahir, tinggal, dan pernah tinggal di tanah Banjar. Sastra Banjar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni sastra Banjar lama dan sastra Banjar baru. Yang kedua, sastra tradisional dan folklore Banjar. Terdapat sebuah simpulan yang sangat erat antara sastra daerah, terutama sastra lisan dengan folklore. Hal ini dikarenakan sastra daerah merupakan bagian dari folklore. Menurut Dananjaya, folklore adalah sebagian kebudayaan dari suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja, serta tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Berdasarkan bentuknya, folklore suku Banjar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Nah, itu mungkin saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan materi ini. Sekian dan terima kasih.